Bener banget tadi tuh yang ngomong siapa tuh, Jangan mau marah ngapa-ngapain itu. butuh uang. Mau Siapa tuh yang ini ngomong tuh? butuh uang. Ah. Nah, butuh uang. Nih, Untuk keluarga butuh butuh uang. uang. Nah, butuh uang. Siapa tuh batu yang ngomong? Gila yang ngomong tuh bener banget, dia pintar banget yang ngomongnya, gue gak ngerti lagi deh, hebat banget. Orang yang Makasih, ngomong Lazadian. Riko Huang. Orang di sebelah sini. Hebat yang ngomong. Kita mau Hebat Q&A banget. kali ini juga kita butuh Riko Huang. Gitu. Namanya kan uang hanya dilangnya jadi Uang. Iya, kok itu pun maksud kita. Aku mau bisa ganti gitu nama ya. Hans Cuan gimana? wow. Ah, wow. Gue cuan gitu. Gak apa-apa itu nama kita aminin aja. Seperti Amin. mungkin ini juga Lazadians lagi ngeaminin karena tadi udah ngedengerin, oh iya ya kayaknya tuh 5 kesalahan itu tuh gue sering tuh ngelakuinnya tuh. Iya Ternyata sih? atau misalkan kalau cuma 2 atau 3, oh ya memang mungkin harusnya nggak gue lakukan gitu. Nah, Riko sekarang kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul Ya. di Seller Center, di YouTube dan juga di TikTok. Yang pertama kita akan ambil dari Seller Center. Ini dari Giva Shop. Oke. Bagaimana kalau seller baru jatuhin harga sama kualitas? Aduh. Apa yang harus dilakukan sama seller lama? Ini kan banyak Oh nih. ini sering Ini terjadi. main perang harga nih. Hashtag Oke, sering Perang terjadi. harga. Oke. Gue pernah ngalamin momen kayak gini. Hmm. Jadi di momen itu biasanya seller baru nggak mikirin cost-nya sama sekali karena dia nggak punya karyawan, Oke. nggak ada biaya marketing sama sekali. Mm-mm. Jadi yang kita lakuin karena dia juga baru, ratingnya tuh biasanya lebih rendah daripada kita yang Oke. udah lama. Jadi kalau pencarian keyword biasanya kita muncul paling atas kan. Iya. Mm-mm. Nah kalau kita masih bisa bertahan dengan keyword itu dan pembeli masih bagus, ya udah nggak apa-apa. Bomat ya, Bo? Bodo amat, Bodo betul. amat, Tapi bener. kalau misalkan dalam hitungan 1 minggu sampai 1 bulan, ternyata kok traffic orderannya makin turun. Oke. Nah itu baru mulai evaluasi. Harus curiga ya. Kira-kira apakah bisa compete atau tidak. Iya. Nah, kalau bisa compete ya masuk. Tapi kalau enggak ya move to another product yang cuannya lebih gede lagi. Oh Jadi gitu. jangan Bo. cuma fokus di satu produk doang. Tadi diversifikasi Betul. adalah sebuah kepentingan. Yang tadi Mas Reza baik. bilang ya, ini ada pentingnya diversifikasi atau misalkan jangan cuma fokus misalnya Itu ini satu seller jualnya pelicin, produknya elektronik nih. baju Oke, gitu. setrika. Kenapa lu pelicin baju sih? Ngomong setrika. Lu Pelicin ngeliat baju. Tapi gini ya, orang kalau Kayak misalkan, muka lu lecek. tapi bisa orang kalau fokus ke satu harga, misalkan dia bawa baper tuh. gila Oh iya nih, bener. Parah banget gitu. Tapi Kayak lebih ke aduh gengsinya kesenggol gitu ya. betul. Aduh jangan mainan baper deh kalau mau cuan sih ya. Betul. Kita Iya. mainan logis dan realistis aja. Move to another Betul. product. Jadi kalau Kata tadi Riko Wang contohnya gitu. kan misalnya toko elektronik nih, seller elektronik. Jual dispenser, ada toko seller baru yang jatuhin harga sama kualitas. Ya udah jangan konsen di situ, jual konsennya di AC misalnya. Bener. Gitu ya. Gitu ya. Oh. Bisa jadi satu produk kalau emang mau dihancurin nggak apa-apa. Hmm. Tapi biasanya kalau konsumen udah beli sama kita, dia bakal beli produk lainnya. Yang penting kan mereka repeat aja. Iya betul. Oke, berarti nggak usah takut juga ya. Maksudnya ketika udah bisa memeluk hati konsumen, dia udah insya Allah datang lagi gitu Betul, ya. betul. Baik, mudah-mudahan Giva Shop bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan sama Bos Riko. Yes. Itu panggilnya bos, soalnya uang. Iya. Langsung yang berikutnya. Ya, oke. Ini Dingtok nih, dari Dingtok ya, dari Bayu Ardi Putra. Iya, silakan. Nih, ditanyakan, adalah apa kelebihan dan kekurangan antara branding personal, branding produk, atau branding keduanya? Nah, kelebihan sama kekurangannya, dan jika harus memilih, mana yang harus dipilih? Atau mungkin bisa by urutannya, mana dulu yang lebih harus dipentingin? Branding personal, branding produk, atau keduanya? Ini kayaknya Mungkin kita kalau agak ngomong panjang personal, ya ini. branding personal maksudnya tokonya ya, Dia as personal in branding. personal brandingnya ya. Nah ini kita bahas dulu mungkin yang kelebihan dan kekurangannya dulu nih. Ya, Oke. Branding personal dan branding produk. oke. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu personal branding itu intinya kita ngartis Oh, wow. di platform sosial Orangnya media. nih. Iya. Orangnya muncul. muncul. Jadi misalkan Oke. saya muncul terus terkenal terus saya bilang, kalau mau beli produk saya ini beli yuk. Itu personal Oke. branding. Iya. Kelebihannya market lebih trust Iya. karena orang trust karena rekomendasi dari orang yang dilihat kan. Iya. Jadi misalkan saya lagi lapar nih pengen makan bakmi gitu. Hmm. Terus saya ngeliat youtuber atau influencer yang bakmi ya saya bakal lebih trust dong. Bener. Iya. Itu personal branding untungnya. Lebih Ada yang enak. bisa dipegang gitu orangnya Ada yang gitu bisa ya. pegang. Ada yang bisa diajak kenalan ya kalau orang. Masa dipegang kan lagi social Omongannya distancing. dipegang. Oh iya Omongannya benar. dipegang. Oke Lanjut. terus. Kekurangannya personal branding biasanya kita melekat sama tokonya atau bisnisnya. Jadi kalau Iya, kita iya. mau mulai bisnis baru atau produk baru biasanya masih mengikat di situ. Untuk lepas gitu susah ya. Untuk lepas image-nya. gitu. Jadi kalau mau buka 10 bisnis jadi 10 market yang berbeda Iya, kan. Oke. iya. Itu kekurangannya. Heeh. Terus lanjut ke branding produk. Mhm. Branding produk. Branding produk memang jalurnya lebih panjang daripada personal branding.
Karena kan yang di branding kan produknya, jadi Hmm. butuh orang lain dong. Iya. Nah, orang Oke. lain tuh bisa pakai influencer, Iya. pakai Oke. artis untuk personal brand terhadap si produk Iya, itu Produknya. sendiri. iya. Betul. Nah, Oke. kekurangannya cost-nya lebih mahal, Hmm. tapi dia lebih sustain secara brand. Iya. Karena dia kan Mhm. terus promosi-promosi sampai titik nggak perlu pakai influencer yang gede, Mhm. trust dari produknya udah terbentuk kayak gitu. Oh, oke 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 Nah, oke. terus Atau Kalau ke branding keduanya? oke, Heeh. kalau boleh dipilih, mending jalanin salah satu apa dua-duanya? Kalau saya sih pilih dua-duanya sikat gitu. Oke. Nah, tapi di awal ya udah Mhm. coba bangun brand produknya dulu Mhm. sampai terbentuk, Mhm. udah sustain, dananya digunakan untuk personal brand. Oh, Karena Oke. personal brand itu kayak satu bisnis khusus, kita harus rajin bikin konten terus sih. betul, Oke betul. oke Gitu. oke. Contohnya misalkan saya kalau mau cari reseller di produk Hmm. saya pakai personal brand. Oke. Tapi supaya si resellernya repeat order, diajarin Iya. dan lain-lain itu udah nggak saya lagi, udah memang brand Produknya. company-nya, brand Oke. produknya. Oke, itulah jadi sebenarnya tuh kalau misalnya ditanya dua-duanya sih bisa dua-duanya Hmm, aja hmm, dengan hmm. tadi boleh dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya gitu ya Kak Bayu ya. Oke, yang berikutnya kita Lanjut. akan ambil pertanyaan dari mana ini? Coba, nih siap Eh, ya Bos Riko. Pertanyaannya akan banyak banget nih. Betul, dari Mm-mm. Seller Center sekarang, Kariko, bagaimana memperluas networking agar banyak mengenal banyak orang Mhm. yang akhirnya juga bisa membantu meningkatkan penjualan. Jadi ini perkara Networking. networking. Bergaul. Who you know Bergaul, and ya, benar, who benar. knows you gitu ya. Gini, masih sama jawaban yang personal Mhm. branding tadi. Hmm. Sebenarnya personal branding salah satunya bisa ningkatin network juga. Ya, Karena kalau kita punya nama di sosial media, iya, iya. kita mau nge-reach orang gampang. Kita tinggal DM, Setuju. dia juga mau sama kita kan untuk kerjasama, Mhm. kita bisa Iya. networking sama dia. Iya, Betul. iya. Terus gimana caranya memperluas network? Oke, kalau di Lazada kan dia punya Lazada Club. Yes, Gitu. gue setuju. Lazada Club itu sendiri ada di beberapa titik kota, Hmm. gitu kan. Jadi tinggal kita bergaul secara online. Mhm. Kalau offline nggak bisa ya secara online gitu. Karena di setiap kota Lazada Club itu punya event-event yang setiap bulan Mantep, ada. bener juga. Jadi Nah. Lazada Club ini dimanfaatin, jadi Betul. ketika bergabung di dalamnya tuh jangan diem aja. Betul. Ini Hmm. perluaslah network Betul. gitu. Terus salah satu tips ya buat networking. Tadi saya udah bilang kan di seminar saya bilang pokoknya give dulu, baru get gitu kan. Jadi Iya. kita sharing dulu yang kita tahu ke Iya. teman-teman. Iya. Mereka kan lihat dong, ini siapa sih nih orang gitu, Iya, kok mau iya. berbagi, akhirnya mereka mau temenan sama kita juga. Oh. Jadi apa yang kita tahu benar-benar kita share. Bukannya di dalam komunitas tuh kita malah show off gitu, kayak Oh, biasa Iya. paling hebat. Nah, Bener. itu Ini yang nih nyebelin tuh. lu tuh kebiasaan tuh kayak gitu tuh nggak boleh tau nggak. Give dulu ya tadi Iya. tuh Ini pesennya. namanya juga orang Manado. Ampun, Sombong bener. mulu. Ini buat yang Lazadians yang nonton dari Sulawesi Utara adalah kita kawanuan. Satu Oke. kebanggaan. Semua bersaudara. Jadi maksudnya Hans tuh karena kita sama-sama kita saling pengertian. Tapi ini adalah cara kita juga untuk build network. Iya betul betul. Iya Benar, kan benar. menyapa Orang punya yang cara, ada kan? di Benar, Sulawesi betul. Utara. Lu mah saudara-saudara gue nanti ngamuk tuh diremboken. Yang ya kan? berdua lagi. Yang berikutnya aku belum Lanjut, berdua. yuk. Oke. Nih, Dingtok. coba dari Dingtok. Eldini, Ya, ya. Eldini Barodin. Yes, Apa pertanyaannya Dila? Dia nanya nih, Kak, gimana sih caranya gabung dan untuk mengikuti komunitas di masa pandemi seperti ini yang dilarang berkelompok. Oh benar Oh, juga ya. Ini masih ada hubungannya sama pertanyaan tadi ya. Iya ya, jadi nyambung ya kalau Ah, yang iya. gue pikir ya. Si soal Janjian networking ya, ini penanyanya ya janjian ya, nggak apa-apa, bagus. Ini solid berarti Betul, nih, betul, networknya bagus nih berarti. Betul. Tadi makanya saya bilang Lazada kan punya Lazada Club Hmm. gitu. Jadi kita coba pantau di setiap komunitas yang ada untuk bisa masuk ke Lazada Club. Gimana Hmm. caranya? Karena di setiap kota ada tema topiknya Iya, sendiri iya, gitu. iya, iya. Kalau bisa mau latihan public speaking juga di Yes, situ, yes. networking juga kan kadang-kadang ada orang yang merasa Ada latihan public speaking ya? Banyak ilmunya ya. Oh, Ibaratnya berarti introvert gitu. Kalau butuh Kita pembicara setelah ya host boleh kita kali bisa ya. jadi fasilitator Lazada Club di mana loh, nih? iya, Di daerah Di- apa? Wow, oh gitu ya? ibaratnya kan kalau di dalam kan kita mungkin aduh gue nggak bisa bergaul orangnya, Iya, nggak bisa iya. ngomong bingung mau apa. Betul. Ya udah di situlah kita jadi ajang untuk sharing. Mm-mm. Oke. Karena ketika kita sharing, orang lain respect sama kita bisa Iya. bergaul juga di situ. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan, Mhm. seller yang menyaksikan di TikTok, Mhm. di YouTube ataupun juga Main di lagi ayo Seller Center. Seller Center. Ini bisa lihat bagaimana bisa masuk ke Lazada Club. Nah, Ini kan caranya ya. ini mulailah perjalananmu di komunitas yang satu ini, Lazada Club. Tuh,
step by stepnya ya dari 1 sampai 5 coba. Betul. Ngapain dulu yang pertama Nah, ya kalau yang Kak? pertama, kalau yang udah daftar DingTalk, terima undangan dari Lazada untuk bergabung di grup Lazada Club Kota Pilihan Kamu. Kemudian diskusi langsung bersama dengan seller Lazada dan community leader dari tim Lazada. Kemudian ikutin kegiatan yang diadakan di DingTalk seperti DingTalk Quiz dan sharing heart to heart. Kemudian ikuti acara Lazada Club seperti Las Nongkrong dan Las Piknik. Banyak Kemudian ya. siap cari cuan jualan di Lazada. Ini di capture ya. Iya Di gini paling screenshot gampang ya. adalah step by stepnya daripada nungguin kita berdua bacain dan kasih tahu yang ada ngabisin sesi Q&A barengan sama Bos Riko. Lo capture screen Lazadian sekarang nih. Jadi step by stepnya nggak kelupaan. Betul. Karena nggak sempet kesebutin sama Dila sama Hans ya. Namanya juga manusia bisa lupa ya. Bener. Kalau di screen capture, kalau di screenshot nanti bisa langsung Udah dilihat ada di lagi. albumnya. Betul. Nah, Lanjut. kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari DingTalk. Ini bagaimana dari Endang Sari. Bagaimana caranya supaya bisa bersaing dengan importir sendiri? Importir Karena sendiri ya. Dia sudah jualan online juga. Oh Apa nih yang iya. harus dilakukan? Oke, ini gue dulu pernah ngalamin kasus ini. Jadi saya pernah ngalamin kasus ini di mana saya jual asuransi handphone, supplier saya juga jualan yang sama. Akhirnya harga dia lebih murah. Iya. Gitu. Kita ngambil dari dia. Ambil dari dia. buka Betul. lagi Mau nggak mau kan tuh. kita punya biaya marketing, Iya. biaya shipping gitu-gitu kan. Dia buka toko sendiri. Betul. Solusi gitu ya. pertamanya gini, kalau memang kita punya kapasitas yang besar nih orderannya, kita bisa jual lebih banyak, kita ambil resiko untuk impor sendiri. Oke. Karena itu bisa dapat cost yang lebih murah. Oke. Kenapa? Karena bisa jadi importir yang jualan juga di situ, mereka nggak tahu persis spesifik market yang dituju apa, karena mungkin kita udah lama jadi kita ngerti produk kan. Oke, itu benar. setuju. Itu benar. Pengalaman berbicara. Ya ibaratnya nalurinya udah tahu nih barang-barang Iya, apa aja iya, nih yang iya, baru-baru. Jadi andaikan kalah di produk A, kita bisa main produk B. Tapi, Experience-nya lebih first hand sama customer gitu ya. betul, tapi kita harus belajar impor sendiri. Oke. Tapi kalau mau keluar dari Red Ocean itu yang pasar yang udah berdarah-darah di importir ini, move ke another produk lagi. Oke. Jadi selalu move. Kekurangannya main produk yang dari impor luar adalah biasanya ada momennya. Jadi misalkan dulu saya pernah jual barang 180.000. Hitungan sebulan jadi 150.000, Iya. jadi Terus, 130.000, bahkan sampai sekarang di 8.000 rupiah. Hah? Dengan Kalau barang ngomong yang sama. 8.000 tuh perak ya kayaknya ya. 8.000 perak. Perak ya, udah bukan 8.000 rupiah lagi. Tunggu, 8.000 perak. Dari 180.000 Iya. ya. Jadi semua Dari barang impor 8.000. ada momennya kayak gitu, apalagi kalau terlalu banyak pemainnya. Hmm. Dan kenapa bisa murah? Karena biasanya mereka nurunin kualitas. Oh, Kayak oke. gitu. Nah itu jadi pilihan yang kedua. Kalau cara pertama nggak bisa, kita main ke barang-barang yang memang berkualitas tapi di produk yang sama. Jadi misalkan barangnya kualitasnya C, Iya. harganya misalnya 20.000. Kita main yang B di 25.000, kita pakai foto yang lebih bagus, Iya. Oke. kita edit, kita kasih penjelasan bahwa barang kita berbeda dengan yang lain. Oke. Iya. Karena grade-nya begini, Ah. gitu. Udah, ntar lama-lama market ngerti sendiri, Ah. gitu. Terus yang ketiga yang tadi, kalau udah nggak mau di rotation, ganti produk, gitu lagi. Oke. Atau cara terakhir, kita bikin brand sendiri. Gue tuh demen ya ngobrol sama Bos Riko tuh kayak diajakin untuk tidak berkutit di hal yang kita sudah tidak bisa work on gitu. Udah move aja to another product gitu kan ya. Udah kalau lu jangan dipaksain, mari kita berinovasi Iya, gitu iya. kan ya. Cari kesempatan yang lain dengan produk yang lain juga gitu kan ya. Betul. Tapi ada orang yang mikir gini, Hmm. wah bisnis saya tuh susah banget. Ada kok yang lebih susah dari lu. Aha. Jangan Oke. merasa bahwa bisnis itu paling susah, hidup lu paling berat gitu. Oh, tuh positif banget Karena, yang gini-gini karena gini nih. sih, itu baru dari segi produk. Oke. Ada orang lain yang bisnisnya udah jalanin 3-5 tahun, nggak ngasilin profit. Iya, iya. Oke. Akhirnya di tahun ke-6 dia profit. Kenapa? Karena dia mengubah nggak dari segi produk doang, tapi model bisnisnya, Iya. Oke. servisnya segala macam yang semuanya di tweak, berubah, jadi naik banget. Oh, Inilah tuh. yang lo maksud dengan analisa dulu ya. Iya, Karena betul. analisa tuh nggak melulu mengganti produknya, tapi Betul, mungkin betul. metode bisnisnya dan supporting elements yang lainnya juga gitu Iya, ya, benar betul, ya nggak sih? betul. Oh tuh kalau analisa tuh jangan cuman produknya doang, ini salah produknya disalah-salahin, ini metodenya dirubah juga ya. Jangan ngerasa paling susah, di atas langit masih di langit, di atas Wow. yang susah masih ada lagi yang lebih susah. Nah yang Oke. berikutnya coba Ya. kita akan Lagi-lagi. ambil dari Seller Center, Uh-uh. dari Wilona Store. Keren Kariko, one of my Bener. favorite public figure. Wis, gila, Cara gila, gila. Kariko cari peluang usaha gimana ya Kak? Ini Oke. tapi perlu loh, kita tuh perlu nyontek dari lo loh. Karena kalau kita lihat lo tuh kayak selalu punya bright side dari any kind of Otak cepet situation. banget, otak cepet banget. Makanya ini pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan kita loh. Biasanya gini, saya kalau mau cari peluang baru, saya bacain komen dulu, baik dari konsumen, ataupun saya kan sebagai
penjual produk, saya juga pemakai produknya gitu. Iya. Jadi nggak cuma mengedarkan, saya juga pakai gitu. Iya. Oke. Dari situ saya baru tahu, oh ternyata kalau saya jualan A, saya masih butuh nih produk B. Nah saya siapkan atau saya survei dulu ke market. Baik. Market benar-benar butuh nggak, saya tanyain orang-orang yang udah pernah beli. Kalau mereka butuh sampel Iya, kecil, iya. barulah saya wujudin peluang itu. Benar. Terus yang kedua saya juga ngecek di Google Trends lah. Jadi saya lihat perkembangan trennya itu peluangnya naik apa tidak gitu. Jadi sering-sering baca berita, terus kita lihat, wah ini peluangnya gede nggak sih? Oke, kalau peluangnya gede, udah tanya teman bagus, udah lihat Google Trends bagus, ya udah kita hajar aja. Sisanya kita lihat Berdoa. market yang benar-benar berdoa bener sama kita cobain. Berdoa Enggak dong, sih, nggak kalau- boleh melupakan berdoa loh. Enggak, kalau gue denger penjelasan dia, yang juga diperlukan adalah nyali. Iya benar. Oh, nyali pasti. Berani ambil Nyali resiko juga ya. banget. Benar ya. Berani betul. deg-degan gitu, berani kalau jantungnya tiba-tiba pindah ke Nggak lambung mau. udah terima. Pokoknya kalau misalnya ternyata trennya adalah memang jantung pindahnya ke suatu tempat, ya harus ikutin trennya juga gitu ya, benar ya. Tapi kadang-kadang kita bisa dapetin insight, tau nggak dari mana? Dari mana? Dari teman-teman Lazada Club. Oh, oke, benar juga iya ya. bener Karena ya. banyak banget yang ngasih insight ke kita. Iya, yang iya. sebenarnya nggak didapetin di workshop atau pelatihan atau buku Iya, atau iya, seminar. iya. Tapi dari benar-benar temenan gitu aja. Dan juga mungkin dari sesama seller gitu Iya, ya. betul. Iya, itu Sesama di seller, Lazada jadi Club semuanya. Iya, jadi point of view-nya juga dari sesama Atau- pelaku bisnis, betul. kemudian dari mereka juga ada trik-trik baru mungkin yang berguna di Bisnis keseharian. kita, Iya, gitu. dari toko yang menjual produk serupa juga. Betul, betul. Tapi ya ininya sedikit aja coba ya kakak Bos Triko, coba deh. Kalau misalnya tadi kan belajar dari komen lo bilang gitu ya. Gimana kalau misalnya komen yang kita terima tuh kayaknya tuh gak ada yang bisa dipelajari loh Bos. Gimana ya? Cuman kayak Nyarinya- ngomongnya, oh iya bagus, oh Nggak iya ada ya. packing. Kita nggak bilang oke. negatif ya. Iya, Tapi iya. tidak ada yang bisa kita pelajari dari komen-komen Kayak cuman kita. stating the obvious gitu. Oke, oke. Gitu. Kayaknya tuh kalau kritik ya nggak kritik membangun apa lagi gitu kan. Apa nih yang harus kita pelajari Berarti dari komen? komen ini udah toxic ya, kita nggak pakai cara itu ya. Kita Oke, nggak- oke. Saya pakai Bukan, contoh. ada split lagi cara lain, ada bisa twist gini loh, gokil keren banget gimana. Kita pakai contoh misalkan saya pakai studi kasus, saya mau jualan ikan cupang. Waduh ini nih, Tunggu. sebentar nih. Sebagai pecinta ikan Posisi cupang duduk. nih ya. Pecinta ikan cupang? Iya, Oh iya. ya gue salah denger tadi, gimana. Jadi gini, misalkan saya pengen jualan, ikan cupang. Mm-mm. Nah, waktu jualan ikan cupang saya bakal cari tahu dulu nih tren cupang gimana kan. Tren Teman-teman- ikan cupang ya, bukan tren- tren cupang ya. tren ikan Harus cupang. lengkap loh itu loh. Oke. Jangan sampai ada yang salah soalnya ya. Oke, saya bakal ke toko ikan cupang, Mm-mm. saya bergaul di situ sama penjualnya, saya tanya, "Mas, emang sekarang yang beli kebanyakan buat apa? Bener. Buat hobi atau buat apa?" gitu. Terus mereka kan mungkin ada yang ngasih tahu, ada yang enggak kan. Kalau nggak ada yang ngasih tahu ya berarti ke 5 seller lain aja yang jualan ikan cupang di tempat sejenis. Oke. Dari situ kan validasi offline tuh. Mm-mm. Yang kedua kita masuk ke Facebook group, terus kayak Oh, komunitas-komunitas ikan iya, cupang, iya. kita tanya di situ atau kita benar-benar jadi pembeli di situ. Heeh. Habis beli uang terima kita baru tanya kan. Mereka pasti akan ngasih tahu dan di situ bisa dapat tuh, oh iya ini beli bukan buat hobi, tapi ada juga yang buat ternak. Ternaknya berapa lama? Terus nonton YouTube, nonton di video-video yang berhubungan dengan cupang. Oke. Sampai di situ dapat kan marketnya. Mm-mm. Baru ketika validasi cara supply-nya tahu, cara buang barang tuh mesti jualnya tahu, Iya. baru kita jalanin. Ini benar-benar satu komitmen gitu ya. Iya. Jadi kalau bikin Ya, betul. bisnis pun kita berkomitmen dalam hal apapun di dunia ini yang kita lakukan di hidup kita ini, memang it's all about commitment. Dan kalau memang komitmen untuk menjalankan bisnis semua harus dilakukan. Kayak tadi Itu. mau lihat komen mungkin nggak ada yang membantu, cari dari Benar. satu nggak bisa pindah lagi, Benar. gitu. Terus kalau misalnya kayaknya tuh marketnya nggak kebaca di Iya. the market. Ya. Kayak dari kamu nyontoinnya kan gitu Betul, kan. Ketika lo nggak tahu ini harus bagaimana dan nggak ada nih komen yang bisa dipelajarin, ya udah jadi marketnya dulu, beli aja. Jadi tahu experience-nya sendiri. Keren banget nih kayak Lihat gini. Facebook, lihat YouTube. Oke, Mantap deh kita kalau banyak gitu. belajar hari ini dari para pembicara kita, termasuk dari Rico Huang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan 5 Sehat-sehat kesalahan tadi jadinya tidak pernah kita lakukan Betul. sebagai pelaku bisnis gitu Tapi ya. kalau sudah ada yang dilakukan kesalahan itu ya diperbaiki. Baik, Karena gitu. nggak salah nggak belajar loh ya.